Hai guys, di video kali ini saya akan share mengenai chart yang lagi ngetrend yaitu DXY dan sekaligus update mengenai pergerakan harga Bitcoin dan Ethereum. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Kita akan lihat di time frame daily harga Bitcoin, di mana hari ini masih merah ya dari close yang kemarin. Close yang kemarin itu turun dari 40.700 sampai 39.100-an, di mana itu dia berpijak di daerah support sebelumnya yaitu di sini. Dan dari sini dia belum menyentuh membuat lower low lagi, tidak ada lower low di sini dibandingkan dengan yang sebelumnya, tetapi masih dalam kondisi merah. Berada di bawah 21 day EMA jadi masih bearish. RSI juga rejected dari 50 dan ini market cipher ada red dot jadi masih bearish untuk time frame daily Bitcoin. Untuk time frame 4 jamnya ini berada di luar daripada pola descending triangle. Ya, jadi segitiga ini kemudian dia terjadi breakdown ke bawah. Ini di jam 7 kemarin, jam 7 malam. Kemudian selama beberapa waktu ini dia sideways di sini saja. Memang ada sedikit hal yang baik, bull sedikit, yaitu dia membuat yang namanya higher low di sini. Tetapi ini belum close-nya itu jam 3 nanti, sebentar lagi, itu baru kita bisa confirm bahwa ini itu higher low untuk daerah ini. Dia masih berada di pola dump ini, jadi belum bullish amat kalau dari pergerakan harganya. Masih berada di shoulder yang sebelah kanan ini. Nah, kita tidak boleh melewati garis ini yang 38.500-an. Kalau misalnya itu terjadi, maka bisa terjun bebas ke bawah karena itu istilahnya sudah membuat lower low untuk harga Bitcoin. Dari RSI-nya sendiri, ketika ini dia dump ke sini, ada kenaikan, jadi sama seperti ini. Selama 3 kali dump ini, dia ada kenaikan RSI. Jadi ini merupakan sinyal awal yang bagus, tetapi secara overall sih sebenarnya masih bearish ya. Jadi ini hanya merupakan leading indicator bahwa ini mungkin bisa terjadi bullish lagi. Kecuali kalau misalnya RSI-nya itu dia breakdown ke bawah, nah itu dia akan harga akan turun lagi. Dari market cipher itu sebentar lagi mungkin akan terjadi dot hijau. Jadi dari situ kemungkinan bisa naik pergerakan harganya. Hari ini hari Sabtu, jadi market cenderung sideways saja, namun bisa saja turun. Kalau turun itu tidak masalah karena biasanya Senin atau Selasa itu harganya akan naik karena ada CME gap yang perlu diisi di hari Senin atau hari Selasa. Di mana ketika misalnya Sabtu atau Minggu dia turun, maka dia akan membuat CME gap di harga yang lebih tinggi daripada ketika dia sudah turun itu, dan Senin atau Selasa atau secepatnya dia harus mengisi lagi. Jadi dia akan naik ke atas setelah masuk ke weekdays. Oke, itu untuk time frame 4 jam. Jadi ada sedikit bullishnya yaitu di sini. Tetapi kalau mau dikatakan ya ini itu masih bearish sebenarnya karena RSI juga masih berada di bawah 50. Gagal untuk bertahan di atas 50. Money flow-nya itu sekarang masih hijau, itu bagus sebenarnya. Kalau misalnya dia berubah menjadi merah, maka akan lebih bearish lagi. Jadi masih mix ya, bull dan bear-nya di daerah ini. Oke, nah ada hal aneh yang terjadi, yaitu ketika Bitcoin itu dump kemarin, Bitcoin dominance juga ikut turun, di mana ini menandakan bahwa terjadi penguatan dari altcoin terhadap Bitcoin ketika Bitcoin dump kemarin. Jadi kita lihat time frame daily, di mana kemarin turun dalam jumlah yang sangat banyak, 41,9% sampai 41,5%. Dan kemarin Bitcoin juga turun. Jadi Bitcoin turun, Bitcoin dominance juga turun, ternyata altcoin menguat terhadap Bitcoin. Nanti kita akan lihat altcoin apa itu. Dari secara makro yaitu time frame daily-nya, dia membentuk lower high di sini,
ya. Jadi hal yang bagus untuk altcoin. Dan di sini saya menemukan sesuatu, yaitu dia retest, gagal naik ke atas RSI 50. Rejected di sini. Dan sekarang dia proyeksinya sedang ke bawah. Dan ini itu mirip sekali dengan situasi di sini. Jadi ketika dia sudah memuncak di sini, puncaknya di sini, saya akan ganti warnanya dengan warna hijau. Di sini saya akan buat lingkaran lagi. Jadi daerah sini itu ekuivalen dengan daerah ini, daerah sini itu ekuivalen dengan daerah di sini. Merah dengan merah. Dari puncak hijau kemudian turun, altcoin party di sini, kemudian terjadi pembalikan arah yang cukup drastis dari 42,3% sampai ke 44,5% atau sebesar 5%. Itu cukup besar untuk Bitcoin dominance, di mana itu rupanya adalah retest daripada RSI 50. Jadi sama persis seperti ini. Ya, di daerah ini. Sama. Kita sedang melakukan retest yang pertama dan itu berhasil untuk altcoin. Apa yang terjadi setelahnya? Setelah RSI-nya gagal naik ke atas 50, maka dia akan turun ke bawah dan melanjutkan alt season. Jadi dari situ kita bisa lihat untuk time frame daily bisa ada potensi alt season untuk terjadi lagi, tetapi kalau dilihat dari time frame ini, time frame 4 jam, dia bentuknya sedikit berbeda dengan one day, nggak tahu kenapa. Ini itu masih sideways di antara ini. Jadi bounce di 41,38%. Meskipun sekarang itu arahnya itu sedang berada ke bawah, jadi bagus untuk altcoin. Ya. Seperti yang di video sebelumnya, saya katakan harus close di bawah 41,3%. Dan habis itu dia harus retest di daerah ini lagi dan bisa melanjutkan ke bawah. Benar-benar confirm daily candle yang berada di bawah batas ini, sehingga benar-benar bullish untuk altcoin. Dari ininya bagus untuk altcoin karena berada di bawah, dan ini juga money flow berada di merah, bagus untuk altcoin meskipun ada kemungkinan pembalikan arah sebentar karena ini mau green dot sebentar lagi di market cipher-nya. Nah, ini adalah Ethereum. Jadi ketika Bitcoin dump kemarin itu, Ethereum dump tidak sebanyak Ethereum. Jadi kalau kita ukur ini, Bitcoin dump sebesar 4%, tapi Ethereum dia dump 3,28% untuk kemarin. Polanya sebenarnya masih sama dengan Bitcoin, jadi dia membentuk inverted head and shoulders. Sini merupakan pola reverser yang bisa naik ke atas asalkan dia sudah menembus neckline-nya di sini. Ya, sudah confirm ke atas, tembus ke atas, dan retest lagi dari sini, kemudian lanjut naik ke atas, maka itu akan ke target selanjutnya di daerah sini. Namun RSI-nya masih bullish. Kalau market cipher-nya bagaimana? Masih mengarah ke bawah meskipun money flow-nya hijau. Jadi masih bercampur. Di sini, di chart inilah baru kelihatan kalau ETH itu dia menguat terhadap Bitcoin ya. Ketika Bitcoin dump kemarin, oh ternyata Ethereum malah menguat. Dia malah naik ininya dari 0,0736 sampai ke 0,075. Dari RSI-nya itu dia sedang membentuk falling wedge yang merupakan pola yang bullish dan masih tertahan di pola ini. Dia belum benar-benar breakout ke atas. Yang terjadi kemarin 2 hari lalu ketika dia turun, ini ETH-nya melemah, itu dia RSI-nya menyentuh garis 50, jadi retest daerah situ. Dan ternyata kalau dilihat dari kemarin close candle-nya itu bagus untuk ETH, jadi berhasil untuk retest-nya. Kemungkinan besar akan terjadi breakout ya teman-teman ke atas. Jadi ETH akan menguat terhadap Bitcoin. Dari ininya ada green dot, bagus untuk hari ini dan harus close minimal seperti ini agar bisa green dot beneran. Dan money flow itu masih hijau, jadi bagus untuk ETH BTC, bullish untuk ETH BTC. Dan saya akan share hari ini
chart DXY, yaitu US Dollar Currency Index yang sekarang lagi ngetrend di kalangan technical analyst. Ini merupakan indeks mata uang dolar terhadap mata uang lainnya, jadi bukan terhadap Bitcoin atau saham atau yang lainnya, jadi untuk mata uang lainnya. Nah, namun ada keterkaitan antara DXY ini dengan Bitcoin, di mana ketika DXY ini itu naik, maka Bitcoin itu melemah. Ketika ini itu turun, misalnya dari tahun ini ketika terjadi Corona Dam itu adalah daerah sekitar ini, DXY-nya itu naik ya, karena dianggapnya US dollar itu adalah store of value, kan kenanya waktu itu di Corona di Wuhan, di China. Jadi negara adidaya yang lain lah yang menjadi tempat di mana kita harus menyimpan uangnya. Makanya US dollar waktu itu naik, menguat ketika Corona itu mulai merebak ya, mulai menyebar kemana-mana. Ketika Corona Dam ini terjadi. Tapi setelah Corona Dam itu sudah selesai, sampai ke sini, sampai pertengahan tahun 2021, itu Bitcoin bull run terus, naik terus dalam jumlah yang sangat signifikan ketika DXY-nya ini melemah. Jadi kita lihat bahwa DXY dengan Bitcoin dia itu korelasinya berbanding terbalik. Ya, satu naik berarti satu lagi turun. Satu lagi turun berarti satu lagi naik. Sekarang, secara monthly, kita lihat monthly yang time frame gedenya itu. Jadi ini grafiknya itu sudah ada sejak tahun 1967. Kalau misalnya kita tarik Fibonacci-nya di sini, kita itu lagi berada di daerah Golden Pocket yang sudah di tes 2 kali, dia mau tembus ke sini, ke atas DXY-nya. Jadi kemungkinan yang bisa terjadi adalah dia bisa rejected dari sini, tapi karena dia sudah 2 kali, ada juga resiko kalau garis resistance ini melemah karena sudah 2 kali didorong tuh agar bisa tembus ya. Namun tetap ada kemungkinan untuk bounce dulu ketika dia pertama kali mau meraih ke daerah ini 101,73. Sekarang 101,11. Nah, itu daerahnya. Dari market cipher-nya sendiri ini dia mulai menghijau ya. Jadi mulai bullish untuk DXY-nya. Apalagi ini monthly. Kalau kita lihat untuk weekly, kita ambil swing high di sini, kemudian swing low di sini. Dia bounce dari 88,6-nya di sini. Ya, jadi minggu ini dia bounce dari sini. Di mana ini ada sedikit bearish divergence, namun ada sedikit bearish divergence atau paling mungkin tidak terjadi bearish divergence juga, jadi tidak terlalu kelihatan. Masih menguat, RSI-nya juga bisa naik ke sampai daerah ini 73, tapi ini sudah masuk kategori overbought. Jadi sudah sangat tinggi sekali ini relatif daripada sebelumnya. Money flow-nya masih bullish, kemudian ini momentumnya itu juga masih bullish untuk DXY. Jadi benar-benar to the moon ininya. Kita lihat itu dari time frame, coba kita lihat 3 jam itu satu hari aja kita lihat itu ada bearish divergence yang mulai terbentuk di sini. Jadi ketika harganya itu naik, indeksnya itu naik, tapi RSI-nya ketika dia mencapai di daerah ini itu dia menurun. Nah, ini merupakan langkah awal untuk mungkin bisa terjadi ya suatu reversal. Jadi mulai kehabisan tenaga DXY-nya dan bisa melemah. Yang merupakan harapan kita ya, karena ketika ini itu dia naik terus maka Bitcoin itu melemah ya. Kita harus berharap ini itu turun, sudah mulai reversal, sekarang di daerah resistance ada bearish divergence time frame daily, dan semoga karena ini Senin sampai Jumat, semoga Senin bisa melemah dari situ. Mungkin ini dia naik karena dari The Fed sendiri dia akan menaikkan suku bunga 50 points setahu saya untuk bulan Mei nanti di tanggal 3 atau 4 mereka akan menaikkan itu.
sehingga ada sentimen yang baik buat US dollar sendiri, makanya DXY-nya itu dia naik ya. Kan kemarin sudah terjadi di bulan Maret itu DXY-nya itu menguat ya, kalau tidak salah di daerah ini kalau tidak salah. Ini bisa menjadi indikator untuk apakah Bitcoin itu akan naik atau tidak, karena ini sifatnya itu kebalikan dengan Bitcoin. Nah, itu saja untuk analisa pada hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Teman-teman bisa tanyakan atau komentar atau request mengenai altcoin yang mau dibahas, fundamental baik teknikalnya. Dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.